Yang terhormat Panewu Nanggulan serta hadirin tamu undangan yang saya hormati. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih bisa diperkenankan berkumpul dan hadir pada hari ini 18 Oktober tahun 2021 dalam acara kampanye dialogis pemilihan Lurah Wijimulyo. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, berikut kami sampaikan susunan acara kampanye dialogis pemilihan Lurah Wijimulyo yang akan kita lalui. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan panitia. 4. Kampanye dialogis. Kelima, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dan akhir, penutup. Marilah acara kampanye dialogis pemilihan Lurah Wijimulyo tahun 2021 kita mulai. Di tempat berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa cukup. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara yang ketiga sambutan panitia. Kepada Saudara Akbar Widodo disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewon Nanggulan, yang kami hormati Bapak PJ Lurah Kalurahan Wijimulyo, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kapanewon Nanggulan, yang kami hormati Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan Wijimulyo, yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Kelembagaan Kalurahan Wijimulyo, yang kami hormati Bapak dan Ibu calon Lurah Wijimulyo tahun 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah SWT. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menyelenggarakan sebuah acara, yaitu kampanye dialogis calon Lurah Wijimulyo tahun 2021. Perkenalanlah kami mewakili panitia pemilihan lurah tingkat kelurahan Wijimulyo mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, dan kami mengaturkan banyak terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat memberi manfaat kita semuanya. Selanjutnya kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pada kesempatan siang hari ini banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bahwa acara hari ini yaitu kampanye sebesar-besar merupakan salah satu tahapan dari sekian tahapan yang sudah kita lalui bersama dalam pemilihan lurah tahun 2021. Dan hari ini kita menghadirkan 4 calon warga kita yang terpilih dari sekian banyak warga di Wijimulyo yang mencalonkan diri menjadi Lurah Wijimulyo tahun 2021. Untuk itu, mari nanti kita bisa menyaksikan bersama apa yang menjadi visi dan misi dari setiap calon lurah, sehingga kita dapat lebih mengenal masing-masing calon secara lebih dekat. Kemudian kami juga mengingatkan bahwa besok hari Minggu tanggal 24 Oktober, mari kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih salah satu calon yang ada di depan kita ini, sehingga nanti betul-betul calon yang terpilih adalah merupakan calon yang dikehendaki oleh masyarakat melalui pemilihan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami juga menghimbau supaya mari kita jaga ketertiban, keamanan masyarakat. Walaupun mungkin kita berbeda pilihan, namun tujuan kita sama, yaitu memajukan Wijimulyo dan mensejahterakan masyarakat Wijimulyo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili panitia pemilihan lurah tingkat Wijimulyo. Acara Kekurangannya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan panitia. Dihaturkan terima kasih kepada saudara. Calon yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini, saudara-saudara sekalian akan visi, misi dan program. Termin kedua adalah menjawab pertanyaan dari audien yang Bapak Ibu sudah sampaikan, sudah membuat pertanyaan. Dalam hal ini sudah digulung melalui kertas
Itu adalah merupakan pertanyaan dari Bapak Ibu audien yang datang pada kesempatan siang hari ini, yang nanti para calon akan menjawab, mengambil gulungan kertas di dalam toples itu, kemudian nanti dibaca sebentar, terus nanti pertanyaan diberikan kepada moderator, akan kami perjelas, berikan waktu untuk menjawab 2 menit setiap pertanyaan, terus nanti berganti ke calon lintingan di mana urutan sudah kami undi waktu sebelumnya. Termin yang ketiga Bapak Ibu, saudara calon, nanti salah satu calon akan melempar isu atau permasalahan, kemudian 3 calon lainnya akan menanggapi. Setiap tanggapan waktunya 2 menit. Untuk termin keempat, yaitu orasi, penyampaian slogan, dan closing meeting, waktunya 2 menit. Begitu saudara-saudara calon lurah kami sampaikan. Yang kedua adalah bahwa selama debat akan dipandu oleh moderator, yaitu kami, dan calon harus fokus. Jadi Bapak Ibu Saudara untuk fokus untuk memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Urutan sudah kami undi waktu sebelumnya. Termin yang ketiga Bapak Ibu saudara calon, ketiga, siapkan alat. Salah satu calon akan melempar isu atau permasalahan, kemudian 3 calon lainnya akan menanggapi. Setiap tanggapan waktunya 2 menit. Untuk termin keempat, yaitu orasi, penyampaian slogan, dan closing meeting, waktunya 2 menit. Begitu saudara-saudara calon lurah kami sampaikan. Yang kedua adalah bahwa selama debat akan dipandu oleh moderator, yaitu kami, dan calon harus fokus. Jadi Bapak Ibu Saudara untuk fokus untuk memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Ketiga, siapkan alat tulis secukupnya. Yang kelima adalah bahwa kalau ada sesuatu yang barangkali mengganjal atau belum jelas bisa kami bantu selaku moderator. Selanjutnya Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan siang hari ini akan kami bacakan tata tertib kampanye dialogis. Yang pertama adalah tata tertib untuk calon lurah. 1. Pertanyaan yang nanti disampaikan atau isu yang disampaikan dilarang keras terkait dengan hal-hal yang sifatnya menyerang personal atau calon lain. 2. Kandidat atau calon diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan calon lain untuk memotong pembicaraan. 3. Waktu dihitung dari saat berbicara. Yang berikutnya, moderator akan menghentikan pemaparan apabila waktu yang tersedia sudah habis. Berikutnya, kandidat hanya diperkenankan membawa alat tulis dan catatan seperlunya saja. Yang keenam, kandidat dilarang membawa atribut apapun yang dianggap dapat memprovokasi situasi yang tidak kondusif. Terus berikutnya, tata tertib tamu undangan atau penonton. Yang pertama adalah mentaati protokol kesehatan, mengenakan masker. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian sudah mengenakan masker dengan baik.
Yang berikutnya, dilarang melontarkan yel-yel atau teriakan selama debat berlangsung sehingga mengganggu pelaksanaan kampanye dialogis. Yang ketiga, dilarang memprovokasi atau memicu ketegangan kandidat calon lain. Yang keempat, dilarang membawa benda-benda berbahaya, miras, nafsa, narkotika, psikotropika. Yang berikutnya, dilarang bersorak-sorai atau bertepuk tangan yang berlebihan dan suara yang dialogis. Berikutnya, dilarang interupsi atau memotong pembicaraan moderator calon yang sedang memaparkan visi misinya. 7. Dilarang membuat gaduh, kericuan, serta ketidaknyamanan situasi kampanye dialogis. Yang 8. Petugas keamanan bertanggung jawab ketertiban tamu undangan ataupun penonton. Dan yang terakhir, petugas keamanan berhak memperingatkan dan mengambil tindakan. Apakah saudara-saudara calon siap dalam kondisi prima? Terima kasih. Adalah untuk segmen 2, yaitu menjawab pertanyaan dari audien, di mana pertanyaan sudah disiapkan tadi oleh audien melalui tulisan pertanyaan yang telah dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan oleh panitia. Maka dari itu untuk urutan yang pertama, kami perkenankan pada Bapak Sarimin nanti akan mengambil pertanyaan yang pertama. Mohon untuk mengambil pertanyaan. Ya. Ya. Siap. Mari. Segera mengambil undian di tempat. Mari Bapak. Silahkan pilih. Silahkan memilih. Dibaca pintas terus pada kami. Ya. Oke. Siap. Ya. Pertanyaannya Pak, kami ulang lagi. Berikan contoh nyata pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi di era pandemi ini. Sudah siap? Oke, mic-nya dipegang. Ya, timer siap. Pertanyaan 2 menit mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, contoh menyatakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi daerah pandemi ini, yaitu 1. Mengolah tanah pertanian dan ekonomi secara berturut-turut. 2. Yang dilanjutkan dengan membagi tugas kepala keluarga maupun masyarakat. 4. Menjaga kesehatan dalam menempuh dan menjaga kesehatan dalam era pandemi ini. Dan sekian, terima kasih. Cukup? Masih ada waktu 48 detik. Sudah cukup? Ya. Oke, aplaus untuk Pak Sarimin. Selanjutnya untuk nomor urut 2, giliran yang kedua, calon nomor urut 2 yaitu Saudara Reda Revitra Safitrianto.
Gantian dulu, ya, oke, ambil, kemudian dibaca dulu. Panjang. Apa perlu kami bantu? Oke. Siap. Siap. Menurut Perbub Kabupaten Kulon Progo nomor 88 tahun 2020, masa jabatan lurah adalah berapa tahun? Setujukah saudara dengan Perbub tersebut? Bila setuju, sampaikan alasan saudara, dan bila tidak setuju, sampaikan alasan saudara. Apakah relevansi atau keterkaitan misi saudara dengan peraturan bupati tersebut sudah bisa dipahami? Oke, ya. Terima kasih. Jawaban atas pertanyaan menurut Perbub Bupati Kulon Progo nomor 88, masa jabatan lurah untuk tahun sekarang dimulai dari Ibu Trimaningsih, kepemimpinan dahulu adalah masa jabatan 6 tahun. Kalau zamannya Pak Amir, Pak Sumadi menika 10 tahun, tapi akan sekarang itu 6 tahun. Perbub tersebut setuju atau tidak? Di sini saya setuju dengan aturan Perbub tersebut. Relevansi dengan visi misi saya adalah selama peraturan itu dibuat, itu pasti sudah dihitungkan secara matang efek untuk masyarakat umum atau efek untuk masyarakat secara khusus. Jadi perjalanan selama 6 tahun, saya yakin Bupati Kulon Progo pada waktu menetapkan jabatan selama 6 tahun itu sudah menimbang dan mendasar bagaimana nanti kalau jabatan tersebut dilakukan selama 6 tahun. Yang ada intinya pihak Kabupaten Kulon Progo mestinya sudah punya alasan yang pasti, punya penetapan yang pasti kenapa jabatan tersebut dibikin 6 tahun. Kalau secara pribadi saya, relevansi selama 6 tahun saya akan membuat job desk, kinerja tahun pertama yang harus saya capai apa, kinerja tahun kedua yang harus saya capai apa, kinerja ketiga yang saya harus capai apa, sampai akhir masa jabatan yang harus saya capai apa, ataupun nanti kalaupun saya belum tercapai dalam program kerja Waktu habis. saya akan menambah. Terima Aplaus kasih. untuk nomor 2. Selanjutnya di bawah pertanyaannya, Saudara Penny untuk mengambil undian. Ya, nomor undian. Pertanyaan mas saya. Ya, Aca. Ya, dibuka, baca dulu. Pertanyaannya panjang ternyata, satu alinea. Ya, dibaca bisa? Dibaca dulu? Ya, oke. Pertanyaan pertama, Oke, siap. Mulai dari sekarang. Ya, apa motivasi Anda berempati ingin menjadi lurah Desa Wijimulyo? Motivasi saya ingin ikut memajukan Desa Wijimulyo dengan ide dan gagasan saya yang dan pemikiran-pemikiran gagasan baru yang mampu mengikuti perkembangan zaman, dalam hal ini dunia informasi dan teknologi. Karena seorang pemimpin harus bisa memahami perkembangan teknologi untuk kepentingan pemerintahan. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara mengatasi jika ada satu kelompok usaha kecil terus tiba-tiba kelompok usaha itu diambil alih sendiri untuk meraih keuntungan? Cara mengatasinya, kita bisa
berembuk diskusi dengan usaha kecil tersebut, dengan pihak yang mengambil keuntungan tersebut. Jadi diutamakan musyawarah mufakat. Pertanyaan ketiga, jika Allah mengizinkan Anda berempat sudah terpilih menjadi Lurah Desa Wijimulyo yang kita banggakan ini, partisipasi dan program apa saja yang akan dilaksanakan? Untuk programnya tadi sudah dipaparkan, semoga tadi bisa menyimak yang membuat pertanyaan ini, dan insya Allah kami putra-putri Wijimulyo pasti akan memberikan sumbangsih dan totalitas kerja untuk Wijimulyo. Terima kasih. Waktu habis. Aplaus untuk Ibu Penny. Selanjutnya untuk urutan berikutnya. Dinampakkan, timernya tidak nampak. Bisa dimulai. Ya, timernya. Mohon sebentar Ibu, biar kami bisa melihat timernya. Gangguan sinyal. Oke, sudah bisa. Ya. Nampakkan. Mulai dari sekarang. Ya. Bagaimana cara mewujudkan pemerintahan kelurahan yang tertib, administrasi, transparansi, dan akuntabilitas? Kalau menurut saya, caranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan perangkat kelurahan, terutama di bidang informasi teknologi dan penggunaan aplikasi. Untuk yang transparansi, sudah bisa dijawab. Adanya sosialisasi pentingnya masyarakat untuk tahu. Jadi masyarakat juga harus ambil untuk ingin tahu tentang administrasi di kelurahan. Begitu, sekian dan terima kasih. Yang akuntabilitas belum dijawab. Akuntabilitas semua anggaran harus terhitung, tercatat dengan manajemen yang transparan tadi. Kemudian intinya sumber daya manusianya harus diperbaiki atau upgrade kemampuan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aplaus untuk Ibu Penny. Waktunya masih ada 30 detik. Ya. Berganti kepada Bapak Sukito mengambil soal. Bisa kami bantu. Panjang sekali. Selanjutnya di dalam acara pembukaan pasar tani KWT di Kelurahan Wijimulyo Minggu tanggal 17 Oktober 2021, Bapak Bupati menyampaikan kenangan manisnya tentang kejayaan Wijimulyo di era tahun 85 dan harapan bisa meraih kembali kejayaan Wijimulyo di masa yang akan datang. Tentu butuh seorang lurah yang memiliki visi yang tinggi atau lurah yang visioner. Strategi apa yang akan Anda terapkan untuk meraih impian tersebut? Bisa dipahami Bapak? Siap ditanya? Oke, Pak Sugito sudah siap? Mulai dari sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kenangan manis yang disampaikan Pak Tejo ini luar biasa pada saat itu memang kita mengakui. Tapi kalau saat ini eranya berbeda. Tetapi ada nilai-nilai filosofi, nilai-nilai
perjuangan yang tidak lentur dan tidak akan pernah dimakan waktu. Misalkan untuk mewujudkan itu seorang pemimpin harus menyatu jiwa, hati, lati, pakarti. Jadi apa yang dikatakan dalam hati, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan sama, sehingga akan menjadi panutan. Disinilah sulitnya kita menjadi atau mencari panutan. Pemimpin banyak, tapi yang menjadi panutan ini yang sulit. Kalau ada panutan yang dekat dengan rakyat, insya Allah kenangan manis itu nanti bisa tercapai. Tentunya tidak hanya sekedar itu, tetapi kejujuran seorang pemimpin, anggap asor seorang pemimpin, ramah tamah dengan masyarakat seorang pemimpin, itu sangat dibutuhkan. Mimpi yang tinggi, kalau jiwanya aman, tidak dekat dengan masyarakat, tidak akan mungkin. Sederhana visi misinya, dekat dengan rakyat, akan banyak masukan-masukan yang nantinya akan melengkapi visi misi kita, sehingga umumnya kehadiran seorang pemimpin di tengah masyarakat di saat suka, apalagi saat duka. Kemarin apa yang terjadi? Waktu habis pas, kesempatan jawab telah usai. Aplaus untuk Bapak Sugito. Terima kasih. Baik, masih satu lagi pertanyaan untuk para kandidat. Kami akan berikan waktunya untuk minum dulu, untuk menyegarkan kondisi fisiknya biar fresh, pikirannya tenang beberapa saat, terus nanti menjawab pertanyaan. Satu lagi, baik, para penonton yang berbahagia, bahwa siaran dari kampanye dialogis calon lurah Wijimulyo yang kesempatan pada siang hari ini ditayangkan oleh live streaming ya, gitu, dan juga nanti bisa di-share di YouTube. Bagus sekalian dapat menyaksikan di rumah masing-masing. Selanjutnya satu pertanyaan lagi pada kandidat. Bersiap-siap, mulai dari Bapak Sarinen. Satu lagi pertanyaan. Ambil nomor undian, nomor pertanyaan berikutnya. Ya, bisa kami bantu pertanyaannya? Langkah konkret apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan perekonomian Wijimulyo, terutama para pedagang kecil? Bisa dipahami Bapak? Siap. Siap? Mic dibuka. Ya. Mulai dari sekarang. Langkah-langkah konkret yang kami lakukan untuk meningkatkan perekonomian warga Wijimulyo, terutama pedagang kecil, ialah: satu, disiplin dalam waktu. Dua, meningkatkan kinerja untuk mendapatkan pemasukan. 4, untuk menjangkau golongan kalangan yang tidak mampu, yaitu pemberian penambahan dagangan untuk penjualan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Jadi, waktu 1 menit. Tidak masalah kalau memang sudah cukup. Selanjutnya pada Bapak Reda untuk mengambil soal. Sini. Ya.
bagaimana cara menanggulanginya, yaitu di usia-usia tersebut memang secara psikis itu adalah rasa ingin berontak atau rasa ingin tahunya lebih tinggi di umur 17 sampai 27 tahun. Terkadang psikisnya juga rasa tidak ingin sosialnya juga sangat tinggi. Jadi untuk menanggulangi psikis seorang remaja ketika umur 17 sampai 30 itu rasa ingin tahunya banyak, rasa ingin berontaknya banyak, itu adalah kedekatan orang tua. Menurut saya, yang saya alami, 70% anak itu akan sukses atau tidak itu tergantung tetap orang tua. Sosial masyarakat yang ada di pedukuhan masing-masing atau sosial masyarakat yang ada di dia bergaulnya. Tetapi 70% untuk menanggulangi kenakalan remaja adalah pengawasan orang tua. Jadi itu dari saya, Pak Muji. Intinya kenakalan remaja itu 70% biar ditanggulangi adalah orang tuanya sendiri. Iya, Terima kasih. Aplaus untuk Pak Reda. Masih ada 30 detik. Selanjutnya Ibu Penny untuk mengambil pertanyaan. Ya, dibuka pelan-pelan. Bisa kami bantu. Apa yang menjadi keprihatinan saudara terhadap kondisi dan situasi di masyarakat Wijimulyo dan bagaimana mengatasinya? Bisa dipahami, Ibu? Siap. Siap. Mulai dari sekarang. Yang menjadi keprihatinan saya dengan kondisi dan situasi di masyarakat Wijimulyo adalah saat pandemi ini banyak yang positif atau isoman, tapi mereka tidak ada yang membantu atau memperhatikan dalam segi ekonomi atau mungkin membantu mensupport yang ada mereka seperti dikucilkan. Saya mengatasinya, saya ada program Jogotongo tingkat RT atau RW untuk warga isoman tersebut dengan membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena selama ini yang positif itu masih keluar sendiri karena mereka juga kan butuh cari makan. Itu sedangkan yang lain tidak ada yang peduli. Gitu. Dan penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terdampak COVID. Ini menurut saya kurang berkeadilan. Karena kurang tepat sasaran dan tidak ada transparansi atau sosialisasi. Gitu. Jadi seringkali tidak tepat sasaran. Untuk kedepannya saya ingin lebih terbuka lagi, lebih ada komunikasi dengan warga-warga tersebut. Jadi tidak hanya untuk kalangan sendiri untuk masalah bantuan sosial tersebut, karena ini menyangkut kemanusiaan. Terima kasih. Ya, waktunya pas. Aplaus untuk Bu Penny. Selanjutnya untuk pertanyaan, Bapak Sugita mengambil pertanyaan. Ya. Iya, bisa kami bantu pertanyaannya. Ya. Keberadaan stunting belum tuntasnya pelayanan air bersih yang terjangkau bagi warga miskin, yaitu jamban keluarga yang ada di Wijimulyo ini, bagaimana cara menyelesaikan?
meningkatkan kapasitas kader kesehatan maupun kader yang dengan pengetahuan yang meningkat sehingga mereka segera tanggap dengan melakukan pemberian PMT. PMT juga dilakukan oleh pemerintah, tapi juga PMT perlu dilakukan secara swadaya yang ada di masyarakat sehingga nanti bisa membantu terhadap stunting atau mereka yang menyandang status gizi buruk. Kemudian pelayanan air bersih yang belum terjangkau bagi warga miskin. Kita akan mengoptimalkan adanya Pamsimas yang ada di Widimulyo, yang sumurnya di Kemiri di sana ada. Nanti akan kita lakukan untuk mendeteksi sumur-sumur yang tua, mempunyai mata air yang berlimpah, sepanjang airnya memenuhi standar kesehatan. Disitulah nanti kita wajib untuk mensupport, menganggarkan, memberikan bantuan untuk mengeksploitasi air bersih itu kepada warga kita yang kurang mampu melalui Pamsimas seperti saat ini yang sudah berjalan. Kemudian jamban keluarga, sebenarnya dari jamban keluarga RTLH ini tiap tahun kita membuka peluang, baik yang melalui dana desa, baik yang melalui Basnas, maupun kegiatan-kegiatan lainnya, baik itu dari PU kabupaten maupun provinsi yang kemarin terkendala karena Kesempatan menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk Bapak Sugito. Baik, hadirin semua yang kami hormati, segmen yang kedua sudah selesai. Mari kita menuju pada segmen yang ketiga, yaitu di mana salah satu calon akan melempar isu atau memberikan sebuah statement atau pertanyaan kepada calon yang lain untuk dapat menanggapinya. Maka dari itu untuk segmen yang ketiga, kesempatan pertama, isu atau pertanyaan atau suatu hal kami berikan kepada Bapak Sugito nomor undiannya. Silakan Bapak Sugito untuk melempar isu atau pemaparan secara singkat, mulai dari sekarang. Dengan adanya COVID yang terjadi di Widimulyo kemarin, ada beberapa yang meninggal. Keluarga merasa pemerintah belum bisa menyentuh sampai ke masyarakat. Andai kata terpilih menjadi lurah, apa yang akan kita lakukan dengan kaitan masalah tersebut? Ya. Baik, cukup. Dan langsung ditanggapi dari Bapak Sari. Ya. Yang saya lakukan, andai kata saya jadi kepala desa di Widimulyo, untuk menanggulangi kematian seseorang itu karena Allah dan lantaran COVID-19, yaitu dengan bersama-sama kita memerangi COVID-19. Seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah yang berkepentingan dan berkompeten. Terima kasih. Baik, aplaus untuk Bapak Sarimin. Iya. Selanjutnya ditanggapi berikutnya, urutan berikutnya Ibu PNI Puspita. Ditanggapi mulai dari sekarang. Ya. Solusi saya untuk mengatasi kasus COVID-19 tersebut, kita harus mendata ulang kasus-kasus yang terjadi di Kelurahan Widimulyo, yang positif atau yang isoman, dan untuk bantuan yang untuk warga yang belum
tersentuh, itu kita bisa bekerja sama atau bermitra dengan pihak ketiga untuk mencari donasi, sehingga terjadi pemerataan dan berkeadilan. Jadi tidak harus selalu bantuan itu dari pemerintah, atau kita bisa kembangkan kreativitas warga untuk sama-sama membantu mencari solusi, membantu warga yang terdampak COVID tersebut. Terima kasih. Cukup, sudah? Aplaus untuk Ibu Penny. Ya, yang berikutnya ditanggapi oleh Bapak Reda. Terima kasih. Tanggapan saya dari isu atau Mulai dari sekarang, ya. Isu kalau di segmennya isu kontemporer ya. Tapi ini sebuah lemparan pertanyaan dari Bapak Dr. Andi Sugito. Dalam COVID-19 yang kita alami bersama, saya juga turut prihatin dengan apa yang kita alami bersama. Pak Gito mengutarakan Wiji Mulyo ada yang kasus COVID-nya 19 meninggal dunia dan banyak yang tidak tersentuh. Dalam artian tersentuh, penjabarannya saya kurang paham, sentuhan secara ekonomi atau sentuhan secara sosial masyarakat. Apabila sentuhan secara ekonomi itu memang kita alami bersama, ekonomi kita terpuruk. Apabila sentuhan secara sosial masyarakat, kita sudah bergerak di program-program yang ada di Kelurahan Wiji Mulyo, yaitu ujung tombaknya Satgas COVID yang ada di Wiji Mulyo. Kedepannya bila ini terjadi ada pandemi lagi, maka saya akan memfasilitasi atau mengakomodir Satgas COVID-19. Iya, terima kasih. Aplaus untuk Bapak Reda. Iya. Berikutnya mohon kepada Bapak Sarimin untuk menyampaikan isu atau topik pembicaraan. Silahkan agar ditanggapi oleh calon yang lain. Pertanyaan saya, apabila ada seorang ODGJ di jalan, bagaimanakah Anda bila untuk menanganinya apabila jadi kepala desa nanti? Terima kasih. Untuk ketiga calon bisa memahami pertanyaannya? Mohon izin Bapak, pertanyaannya pelan-pelan biar dipahami oleh audien. Mic-nya jangan terlampau dekat ya Bapak ya. Siap? Ya. Bagaimanakah caranya andai kata ada orang ODGJ di jalan di pedesaan kita, dan bagaimana cara menanganinya selanjutnya? Orang gila. Ya, baik. Bisa dipahami Bapak Ibu calon yang lain? Siap. Oke. Selanjutnya kepada Bapak Sugito. Kami berikan kesempatan yang pertama. Ada orang gila yang ada di untuk ODGJ yang ada di jalanan di wilayah kita melihat kapasitasnya membahayakan, mengkhawatirkan terhadap warga, terhadap lingkungan atau tidak. Kemudian kita melihat keluarga yang bertanggung jawab, ada atau tidak secara kemampuan ekonominya. Kalau memang itu semuanya tidak terpenuhi, itu tentunya kita mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban kepedulian untuk kerjasama dengan teman-teman dari dinas sosial untuk koordinasi dibawa ke rumah sakit jiwa, sehingga nanti kita mengupayakan karena ketidakmampuan secara ekonomi dari keluarga, kita memintakan memberikan persyaratan untuk bebas biaya dalam perawatannya. Tetapi sebenarnya mereka juga setelah dinyatakan sehat bukan sembuh, itu dikembalikan. Namun setelah di rumah tidak terjaga secara tepat minum obat. Waktu habis. Untuk aplaus untuk Bapak Sugito.
Ya, ya. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Penny menanggapi. Solusinya menurut saya untuk ODGJ di lingkungan kita bekerja sama dengan dinas sosial dan rumah sakit terkait, tentunya dengan bermusyawarah dulu dengan pihak keluarga apakah mereka mau untuk membina orang tersebut untuk pengobatan, terapi dan sebagainya, dan warga di sekitarnya juga bergotong royong sebisanya untuk membantu mengupayakan kesembuhan orang tersebut. Jadi selama orang ODGJ tersebut tidak membahayakan lingkungan sekitar, kemungkinan masih bisa ditoleransi, tapi kalau sudah membahayakan, kita bisa kerjasama dengan dinas tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Ibu Penny. Selanjutnya untuk Bapak Reda. Siapa? Mulai dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Sarimin yaitu adalah ODGJ yang ada di jalan, bukan ODGJ yang ada di masyarakat Wijimulyo. Secara persentase bila ada ODGJ yang ada di jalan, apabila itu hanya selintas, dia hanya selintas lewat, maka ya saya sebagai Lurah Wijimulyo itu saya anggap saya anggap lalu saja. Akan tetapi ketika persentase tinggi banyak ODGJ di jalan itu banyak sekali, ya kita langsung melakukan tindakan, yaitu bekerjasama dengan dinas sosial atau yang sekarang lagi tren itu memang forum-forum masyarakat pemerhati ODGJ yang ada di Sleman ataupun yang ada di Bantul, karena ODGJ yang ada di jalan di Kabupaten Sleman sama Bantul itu memang sangat banyak sekali, apalagi di Sleman. Jadi prosentase itu saya lakukan ketika prosentase ODGJ yang ada di jalan itu banyak, maka akan saya lakukan tindakan sepenuhnya dengan masyarakat pemerhati ODGJ dan dinas sosial. Terima kasih. Ya, aplaus untuk Bapak Reda. Ya, untuk selanjutnya urutan yang berikutnya Bapak Sugito sudah, Bapak Sarimin sudah. Sekarang yang mengangkat isu adalah Ibu Penny. Silahkan Ibu, mulai dari sekarang. Apabila Bapak-Bapak terpilih menjadi Lurah Wijimulyo, apa solusi Bapak-Bapak untuk membantu warga yang mengalami kesulitan pembelajaran daring anaknya? Karena tidak semua warga mampu, baik segi pendidikan dan ekonominya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Reda untuk menanggapinya. Mulai dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Penny adalah orang tua yang kurang bisa mendidik atau mendidik anaknya dalam pendidikan di rumahnya sendiri, yang terbentur oleh pendidikan orang tuanya sendiri. Ketika program saya itu adalah wifi gratis atau spot wifi yang ada di 11 pedusunan, di situ bukan hanya spot wifi, tapi di situ tetap ada pendampingan secara pendidikan, dan itu akan dikelola Karang Taruna. Jadi ketika orang tua nanti yang secara teknologi atau zaman sekarang itu kesulitan untuk mendidik anaknya, mari kita bersama-sama membuat kelompok belajar yang ada di spot wifi atau spot wifi gratis dari saya di 11 pedusunan per dusun 1. Dari spot wifi yang ada di dusun itu, pertama ada perpustakaan, kedua ada pembinaan dari Karang Taruna tentang bagaimana pendidikan. Terima kasih dari saya. Aplaus untuk Bapak Reda. Selanjutnya Bapak Sarimin untuk menanggapi isunya dari Bu Penny. Ya, mulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya, bahwa ada anak yang tidak mampu membiayai sekolah pada anak bagi orang tua, itu kan ada bantuan dari pemerintah melalui kartu pintar. Itu bisa dipergunakan dengan maksimal mungkin.
Terima kasih. Baik, aplaus untuk Bapak Sarimin. Yang terakhir Bapak Sugito untuk menanggapi. Jadi masalah kesulitan Mulai dari sekarang. dalam dunia pendidikan, apalagi saat ini masalah daring, ini memang menjadi keprihatinan kita. Ini bukan semata-mata karena tentang wifi atau lain sebagainya, tetapi juga karena ketidakmampuan dari orang tua untuk mengikuti materi pendidikan saat ini. Padahal kalau untuk beli paketan dan sebagainya, ini saya kira masyarakat masih mampu. Kemudian kesulitannya itu sinyal yang kita pahami bahwa tidak semua tempat itu bisa mudah mengakses sinyal, sehingga untuk pembelajaran kadang-kadang terkendala. Sehingga bagi kami bukan permasalahan IT yang utama, tetapi bagaimana kemampuan Waktu orang tua habis. mendampingi. Waktu menjawab telah berakhir. Aplaus untuk Bapak Sugito. Baik, baik. Kesempatan berikutnya pada Bapak Reda untuk mengangkat isu terakhir. Mulai dari sekarang. Ya. Terima kasih. Isu kontemporer dari saya, menurut data yang saya lihat di Wijimulyo, sumbernya dari Penanggulangan Kemiskinan Daerah Wijimulyo. Data saya adalah Temanggal total miskin 82, jumlah KK 203, persentase 38%, Demen total kemiskinan 86%, 86, KK 140, kemiskinan persentase 61%. Jadi pertanyaan saya, bagaimana saudara menanggulangi kemiskinan yang ada di Wijimulyo dengan data yang timpang? Terima kasih. Iya, aplaus. Pertanyaan dari Bapak Reda. Mohon untuk Bapak Sarimin menanggapinya. Bisa segera menjawab? Ya, menanggapi terhadap kemiskinan yang ada di Wijimulyo. Mulai dari sekarang. Cara menanggulangi kemiskinan di daerah Wijimulyo itu dengan cara seksama, karena sangat banyak yang termasuk kemiskinan itu. Jadi kemungkinan belum tahu bagaimanakah untuk mengukur kemiskinan itu dan berapa derajatkah kemiskinan yang dikatakan kemiskinan itu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Sarin. Aplaus untuk Bapak Sarimin. Ya. Selanjutnya kepada Ibu Penny bisa menanggapi. Cara mengatasi kemiskinan di Wijimulyo menurut saya salah satunya dengan meningkatkan kreativitas warga yang mendukung terwujudnya wirausaha yang mandiri, pelatihan sumber daya manusia, dan pendampingan usaha kecil menengah. Terima kasih. Baik, aplaus untuk Ibu Penny. Baik, kita jeda beberapa saat mendengarkan azan panggilan ibadah beberapa saat saja. Setelah selesai nanti kita akan melanjutkan kembali. Baik, kita kembali pada tim untuk mengkoordinasikan. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu sekalian, masih satu tanggapan lagi dari calon, dari kandidat, yaitu tanggapan dari Bapak Sugito. Maka kami persilahkan pada Bapak Sugito untuk menanggapi statement dari Bapak Reda, mulai dari sekarang. Masalah isu kemiskinan itu merupakan masalah klasik dan tidak mudah dalam mengurainya, karena di situ ada yang kaya, tapi di situ ada yang miskin. Ini hal yang berkelanjutan. Tetapi kita melihat kemiskinan itu seperti apa. Sebenarnya pemerintah membaca kemiskinan yang diderita oleh masyarakat itu, pemerintah telah memberikan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, misalkan dengan bantuan pangan non tunai, kemudian ada BLT dalam rangka kemarin pandemi yang tidak bisa terangkat kemampuan masyarakat. Dalam bidang kesehatan diberikan kartu-kartu jaminan, ini dalam rangka mengangkat kemiskinan. Namun kita juga perlu di sisi lain bantuan yang seperti itu juga perlu dilakukan pembinaan, pengembangan, kemampuan keterampilan. Ini yang menjadi modal bagi mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih aplaus untuk Bapak Sugito. Baik Bapak Ibu sekalian, segmen yang ketiga sudah selesai. Maka dari itu kita menuju pada segmen yang keempat di kandidat atau calon untuk bersiap-siap nanti akan menyampaikan slogan closing meeting atau orasi, slogan closing meeting pada para audiens sekalian. Maka dari itu sudah siap Bapak Ibu calon, siap? Untuk urutan yang pertama kami akan panggil untuk segmen yang keempat adalah Bapak Reda Rafitra Safitrianto untuk bersiap-siap untuk orasi. Kami berikan waktu timer untuk 2 menit. Ya, siap? Persiapan? Ya, 2 menit ya. Oke. Ya. Belum nampak dari sini di layar. Kami masih belum. Ya. Mulai dari sekarang. Pilih saya Reda Rafitra, nomor urut 2, bekerja secara inovatif, merantasi untuk wiji yang mulia. Terima kasih. Aplaus untuk diri semuanya. Aplaus. Berikutnya langsung dinamakan timer. Berikutnya kami panggil Bapak Sarimin untuk orasi. Siap? Oke, timer siap. Mulai dari sekarang. Pilih saya karena kami tidak ekonomi. Terima kasih. Aplaus Bapak Sarimin. Ya, singkat pada terisi. Ya, berikutnya urutan yang ketiga kami panggil pada Ibu Penny Puspita AMD. Siap? Mulai dari sekarang. Dinten Minggu, ampun kleru, coblos gambar ibu-ibu. Nomor 3 sing paling ayu. Terima kasih. Aplaus untuk Ibu Penny Puspita. Yang terakhir pada Bapak Sugito, bersiap-siap untuk orasi. Siapkan timer. Ya, oke, mulai dari sekarang. Saya Sugito, nomor 4. Pilih calon yang sudah teruji dan terbukti, bukan sekadar janji. Jalan-jalan ke tempat Pak Mulyo, jangan lupa bawa lupa. Wahai warga Wujimulyo, jangan lupa coblos nomor 4. Aplaus untuk Bapak Sugito, nomor urut 4. Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita sudah menyaksikan dan juga
mendampingi para kandidat di dalam memaparkan visi-visinya, dan juga mulai dari segmen yang pertama sampai dengan segmen yang keempat kita sudah lalui bersama. Dan kami selaku moderator di dalam memandu acara kampanye teknologis pada kesempatan siang hari ini dapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan akhirnya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Kami kembalikan pada pembahasan. Terima kasih. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara kelima adalah menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara tetap penutup. Marilah acara kampanye dialogis pemilihan Lurah Wijimulyo tahun 2021 kita akhiri dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Di tempat berdoa mulai. Selesai. Hadirin tamu dan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara kampanye dialogis pemilihan Lurah Wijimulyo yang telah kita lalui. Sebagai pembawa acara banyak salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi